dua kasus itu ya, aborsi dan euthanasia, itu juga kan dipolitisasi ya. Betulnya di mana individu itu bisa berargumen kenapa dia ingin memutus hidupnya. Halo semua, ketemu lagi bareng gue Riko di podcast Berani Bertanyanya Kok Bisa. Jadi sekarang gue bakal bawain topik lagi yang menarik, yang pastinya soal negara-negara gitulah. Kan kita tuh tahu negara itu kan dipimpin sama ya pemimpin-pemimpin hebat lah, sama presiden, sama siapa. Cuma kan kita tuh biasa lihat mereka seorang politikus atau seorang bisnismen gitu kan. Tapi bayangin, kalau suatu negara bisa dipimpin sama seorang ilmuwan gitu. Karena kan kita tahu, kalau udah dengar kata scientist, wah ini orang pintar banget gitu kan. Ini orang punya referensi banyak banget, kalau mutusin sesuatu pasti dengan perhitungannya sangat matang gitu kan. Karena kita udah ngalamin gitu, kalau misalkan sekarang COVID gitu, ada banyak yang harus ditanganin gitu kan. Atau krisis iklim gitu, ada banyak hal-hal yang kayaknya tuh bahaya banget kalau misalkan kita kelewatan, kan bumi bisa hancur gitu kan. Ya kenapa nih nggak orang-orang pintar ini aja yang mimpin gitu kan, kayak yang dibahas di buku The New Atlantis gitu. Nah itu sekarang kita akan bahas hari ini, yang pastinya kayak biasa gue nggak akan sendiri, karena gue nggak tahu jawabannya ya kan. Kita bareng salah satu teman Kok Bisa, namanya Kak Inaya Ramani gitu. Jadi Kak Inaya ini tuh, dia seorang, mana nih? Gue udah nulis catatan, cuma lupa di mana. Nah ini nih, seorang scientist, bukan, seorang anggota kehormatan di Akademi Ilmuwan Muda Indonesia dan juga Sekretari Jenderal UK Indonesia Consortium for Interdisciplinary Sciences. Sorry ya kalau salah bacanya. Oke, kita sambut aja. Welcome Kak Inaya. Hai Riko dan teman-teman bisa senang ada di sini. Makasih ada diundang. Iya, saya tuh nggak biasa baca bahasa Inggris gitu kan. Saya tuh Sunda orangnya, jadi tadi belepotan. Bener ya tadi ya jawabannya ya. Cuman kalau satu nih. Oh iya, nah apa? Direktur Asia Research Center Universitas Indonesia. Oke, nah kalau dijabarin singkat, berarti tuh yang Kak Inaya lakuin apa nih, biar teman-teman Kok Bisa tahu dari yang tadi jabatan itu? Kalau sehari-hari ngajar penelitian, dasar pelatihan ya atau training saya tuh di ilmu sosial, baru ke kajian Asia waktu S3. Jabatan direktur itu saya manajemen riset ya, tapi sebagai sebuah lembaga, terus banyak teman-teman juga yang satu generasi, sama ada di atas kita juga, di atas generasi 2000-an, aku angkatan 2000, untuk mengerjakan riset berkualitas tentang sejarah, ekonomi, politik di wilayah Asia dan Pasifik. Iya, lumayan ya cakupannya ya. Nah, pastinya kita pengen nanya satu fun fact. Dan ini nggak harus ada hubungannya sebenarnya sama bidang atau sama topik yang kita ini. Soalnya biar kita tahu aja sih, seorang yang pintar juga punya, membumi lah gitu ya, punya fun fact yang kadang aneh-aneh. Apa nih? Ada nggak? Ada. Sejujurnya karena saya orang yang nggak fun ya, sebelum ditanya terus nanya dulu sama orang lain, nanya sama anak saya, sama adik saya, terus jawabannya bahasa pertamaku itu Inggris. Aku dibawa orang tua, mereka sekolah ya, S2, S3 di Amerika. Balik ke Indonesia itu 80-an akhir di bawah Orde Baru lagi kuat-kuatnya. Jadi dibully berat sama guru sekolah, sama teman-teman sekolah di Jakarta Pusat. Karena nggak bisa bahasa Indonesia? Karena nggak bisa bahasa Indonesia. Jadi ada proses belajar, dan karena itu dari umur 5-6 tahun itu aku suka banget baca di luar sekolahan. Jadi nggak pernah puas sama sistem pendidikan ya, karena dibully ya maksudnya sekolah. Karena baca itu sampai sekarang masih suka nulis, suka penelitian gitu. Jadi sesuatu yang sebenarnya kan trauma sosial ya, tapi itu jadi identitas gitu karena kebiasaan berpikir di luar arus utama. Oh, berarti bisa jadi kayak sekarang itu karena dibully ya? Iya, betul. Oke. Iya, menarik fun fact-nya. Nah, kita langsung masuk ke topik aja ya Kak Inaya ya, biar enak gitu. Dan kayak biasa kita udah siapin pertanyaan dari teman-teman Kok Bisa juga. Dan pertanyaan pertama ini udah langsung eksplisit banget. Mungkin nggak jadi saintis itu jadi seorang pemimpin dalam pemerintahan? Dan apakah dampaknya baik atau buruk nih? Gimana? Jawabannya tidak atau Pak boleh jawab mungkin? Menurut Kak Inaya baik atau tidak? Ini kita langsung nih, hitam putih nih. Jangan abu-abu nih, nggak seru nih. Kalau hitam putih jawabanku akan condong ke tidak baik.
Karena Oke. ilmu pengetahuan itu menurutku ya, itu ruang di mana hal-hal yang nggak menghasilkan uang, hal-hal yang nggak berani ditanya sama nggak berani dipikirkan oleh orang biasa, Heeh. itu boleh dibicarakan, boleh dicari tahu, boleh dibahas secara bebas. Kalau ilmuwan jadi pemimpin, dia kan harus berinteraksi dengan politik ya. Mhm. Dan akan mempengaruhi juga ruang-ruang, boleh bertanya bebas itu, dengan unsur-unsur politik gitu. Sehingga hal-hal yang Mhm. kontroversial bisa jadi alat-alat untuk memenangkan kampanye politik, untuk mempengaruhi konstituen atau pemilih gitu. Jadi kalau saya condong ke tidak baik, ilmuwan itu tugasnya menjadi guru yang baik ya, Mhm. untuk ngasih ruang seluas-luasnya untuk generasi berikutnya, untuk bertanya hal-hal yang nggak diizinkan di masyarakat luas, supaya ada perbaikan dan feedback loop ke masyarakat dan pemerintah justru. Jadi bukan Oh. ilmuannya jadi pemerintah atau memimpin, tapi ilmuannya bisa, atau didengar ya sama pemimpin di negaranya. Oh berarti orientasinya tuh duit ya? Kalau orang mau mimpin negara harus harus jago jadi duit gitu, salah Iya kan satunya? megang neraca negara ya. Ya kayak kita di rumah ya, kalau berumah tangga atau kita hidup sendiri gitu, pasti kan harus ada income rutin ya. Heeh. Income rutin dan pasti ada negosiasi kan sama pemberi kerja kita, sama orang yang tinggal di rumah kita. Terus selalu ada Mmm. relasi kuasa, siapa yang nebeng tinggal sama kita atau siapa yang bersihin rumah kita. Ilmu sosial itu membahas kompleksitas relasi dari tingkat sehari-hari itu di rumah sampai ke tingkat makro ya atau global. Oke. Iya iya. Cuma kan, ya kalau dilihat kan saintis itu kan pinter, semuanya risetnya jago gitu kan. Ya kalau dari kacamata awam saya, ya udah riset aja gitu gimana caranya dapat duit, apa gitu. Karena kan yang namanya ini kan, ruang ruang lingkupnya luas ya, bukan cuman kita ngomongin kesehatan aja, cuma kan bisa ngomongin ekonomi juga dengan segala ilmu yang dia punya. Masa nggak bisa sih? Kan orang awam bilang saintis pinter, masa nggak bisa sih dia cari duit sambil sambil bikin bumi itu tuh makin bagus gitu misalkan? Mmm, pin aku agak nggak setuju nih sama pinter, karena banyak Oh. juga ilmuwan yang kalau definisi pinter itu, responsif terhadap data ya, terus kalau ada kesalahan direvisi kan proses ilmu pengetahuan gitu ya, nyari terus gitu. Nyari Mhm. terus dan kalau salah dibenerin, direvisi, hipotesisnya diperbaiki gitu. Dasar-dasarnya kira-kira itu. Kalau bahasa apa ya, bahasa sehari-hari yang saya suka sih perangai ilmiah, scientific temper. Jadi, keberanian berpikir di luar kebiasaan, berani nyari tahu, Mhm. berani jatuh, berani luka, dan mengakui mengakui kesalahan itu dasar-dasar yang bertentangan dengan politisi yang tugasnya meyakinkan orang kalau dia benar. Jadi Oh. pinter tuh politisi juga pinter untuk misalnya memanipulasi atau memberikan kebenaran parsial supaya orang tuh ikut gitu kan, following following kepemimpinannya mereka. Sementara tugas ilmuwan tuh ngasih tahu nggak enaknya tuh apa, risikonya tuh apa. Jadi banyak emosi nggak enak yang tugas ilmuwan tuh dibongkar gitu, di-push terus sampai orangnya orangnya berani ya, berani dan berani itu bukan sok berani terus memerangi segala hal, tapi berani tuh, "Oke gue salah di sini, gue harus ngerjain apa ya setelah ini," gitu. Dan itu, apa ya, Mmm. one-on-one politisi itu sangat bertentangan sebetulnya, karena politisi itu justru kalau mau menang harus menyembunyikan fakta-fakta yang bertentangan dengan apa yang mau dia capai, gitu Oh, kira-kira. iya iya. Iya iya, makanya saya tuh pernah dengar, kayak, apa ya, ya sebuah quote atau apapun yang bilang tuh, justru kalau kita tahu segalanya kita bakal hancur gitu, bahaya. Lebih baik kita cuman cuman tahu sebagian, cuman kita akan tetap hidup seperti ini gitu. Eee, eee, ada benernya ya, tapi, tiap orang kan punya ini ya, punya proses-proses dia belajar sama, apa ya, nyari jati diri gitu. Heeh. Semakin beragam pengetahuan kita dan makin terpencar gitu loh kekuasaannya, makin baik gitu karena selalu ada orang yang nalangin kan, karena pengetahuannya jadi plural gitu. Jadi, Oh. bukan semakin dikit kita tahu ya, tapi semakin banyak orang tahu dan semakin terbuka kita membicarakan hal-hal ya sama berdebat, berdiskusi, makin baik gitu. Karena kalau hilang satu masih ada proses proses plural itu tadi gitu, proses Oke. orang nalangin satu sama lain. Iya iya. Cuma pernah nggak sih ada salah satu contoh negara yang emang dipimpin sama saintis, yang udah terjadi? A ada, ada kalau mungkin yang mungkin saya pilih ya yang paling formatif dari segi sejarah ya, karena termasuk
riset-riset yang aku jalanin sampai sekarang gitu. Eee, dunia kita sekarang ya, dunia sosial kita sekarang termasuk generasi yang lahir di atas 2005-an, itu, kalau cari kerja makin fluktuatif ya, makin Hmm. kesulitan nyari kerja yang tetap. Kalau Ya. generasi lahir tahun 80-an itu masih ada cita-cita dari orang tua, jadi dokter, jadi insinyur, jadi PNS itu masih ada. Sekarang ruang pasar kerja itu makin sempit karena dunia makin nggak pasti. Sedikit banyak itu we owe that to Margaret Thatcher. Hmm. Dengan kebijakan-kebijakan bersama Reagan ya, untuk memajukan, pasar bebas, pasar perekonomian bebas, deregulasi, mengurangi peran pemerintah untuk memberikan layanan publik, jadi, lembaga-lembaga swasta masuk. Makanya Hmm. ada rumah sakit swasta, sekolah swasta, kalau mau berkualitas harus ke jalur privat ya. Ya. Dan itu mempengaruhi seluruh dunia gitu, pada momen itu tahun 80-an, namanya neoliberalisasi kalau mau baca lebih lanjut. Nah, Oke. itu salah satu konsekuensi, ilmuwan jadi politisi karena pinter dalam satu hal, belum tentu pinter dalam segala hal ya. Dan kalau konstelasi aktor politiknya itu pas, I'm not saying that this is fully Margaret Thatcher's fault ya, that your generation doesn't have a work security atau basic public services. Tapi ilmuwan dalam titik sejarah tertentu karena heavily specialized, nggak kebaca gitu arus-arus politik dan arus sejarah, arus ekonominya kemana, sehingga they can Hmm. be very convincing with their sciences, tapi belum tentu punya dampak semua orang itu merasakan kesejahteraan gitu, merasakan nggak ada orang miskin gitu, justru kemiskinan makin ekstrim, ketimpangan sosial Ah, ekonomi makin ekstrim setelah itu. iya iya. Gitu. Oke oke. Sorry Iya ya iya. agak bleak. Iya iya iya. Iya, kebayang sih. Jadi emang harusnya tuh dia apa ya orang si scientist ini tuh jadi support gitu kan. Soalnya tuh kalau dia di tengah dia cuman ke satu titik aja gitu dan mungkin pemimpin negara yang bagus itu ya emang yang dia bisa ngelihat semuanya, mungkin nggak terlalu jago di salah satu bidang, tapi dia bisa terima gitu kan dan dia bisa uh, mengcover semuanya itu gitu kan. Iya Mm-mm. iya. Nah tapi ya kadang kita atau setidaknya saya tuh kan suka jengah ya kalau ngelihat aduh kok politikus kayak gini ya kelakuannya, apakah korupsi gitu kan atau mementingkan kepentingan sendiri gitu kan. Kalau yang kita tahu saintis itu kan punya integritas lah gitu kan. Punya hal-hal yang mereka tuh terus pegang gitu. Ya balik lagi, saya pikir kalau mereka jadi seorang pemimpin apalagi pemimpin negara dengan integritas mereka tuh mereka bisa menjaga semua itu tetap baik gitu. Tidak korupsi, tidak mementingkan diri sendiri. Ya mungkin tadi ada kelemahan dia cuma ngelihat salah satu sisi ya. Tapi again gitu, saya ngelihatnya ya mereka tuh lebih baik gitu secara manusia gitu ya. Ada. Atau justru mereka akan jatuh-jatuh juga gitu ketika di posisi itu. Kalau iya, menurutku akan jatuh-jatuh juga namanya orang sama dari arus politik ya. Ah, Yang apa ya, pertanyaan itu sebenarnya logikanya mirip pertanyaan, pemimpin agama kan harusnya bermoral gitu, memiliki moralitas yang baik, tapi pada praktiknya, karena ada iya. institusi, ada politik, pada akhirnya bisa bisa apa ya, bisa mencelakai orang juga gitu. Oke. Kebayang Ilmuwan juga kebayang. gitu, ilmuwan juga gitu, namanya orang ya kalau ada bukan saya bilang semua orang gitu, cuman kalau nggak ada peer, kalau nggak ada temen sejawat yang menantang logikanya, dia akan cenderung sewenang-wenang dengan kekuasaan. Kecenderungan itu kan kecenderungan teori kekuasaan ya. Jadi Heeh. kalau udah berpusat gitu dia akan terus ngumpulin kayak Kamehameha gitu. Hmm. Jadi kebawa arus kekuasaan bukan integritas akademik. Nah, karena saya ilmuwan sosial, integritas akademik itu konsekuensi dari praktik. Semacam punya mental integrity. Kalau ada stresor, kita itu kan refleks ya, punya reaksi gitu. Ada yang reaksinya mental integrity-nya itu rapuh, terus keropos, terus dia konversi agama gitu, atau Hmm. swing gitu nyari alternate reality yang lebih nyaman di otaknya supaya mental structure-nya itu intact. Nah, Hmm. academic integrity seperti itu, kalau kena ancaman dia bisa rapuh, terus dia nyari yang mana yang bisa ngisi bolong-bolong mentalnya. Ada juga yang gue praktik lagi deh, biarin dulu gue bolong,
gue cari nih jawabannya apa gitu. Dia balik ke praktik akademik sehingga mental integrity, academic integrity-nya tuh balik lagi utuh. Dan dia tetap pada koridor akademik ya. Koridor akademik, ngajar, penelitian. Gue maksudnya jadinya nggak memikirkan diri sendiri, tapi dia berfungsi secara sosial nggak sih di lembaga pendidikan gitu. Gitu Hmm, kira-kira menurutku ya. iya iya. Cuman kalau kalau dia si scientist-nya ditandemin jadi wakil gimana ya? Mungkin oke ya gitu. Kan kalau pemimpinnya ya yang dia jago komunikasi, jago apa, si wakilnya tuh si scientist gitu atau juga udah terjadi sih yang seperti itu? Not to my knowledge ya, tapi Heeh. ada, science kan banyak juga ya versinya, ada juga science science teknologi teki-teki gitu, Heeh. yang mereka punya, collective knowledge kemudian bentuk partai. Pirate Party, itu salah satunya. Jadi mereka kontrarian kontrarian, terus kebijakan mainstream apa, terus mereka challenging. Jadi yang mereka mau lalui itu proses challenging the dominant structure ya. Jadi punya fungsi fungsi apa ya, fungsi koreksi, tapi dia sebenarnya nggak mengusung ideologi tertentu, kayak misalnya ideologi politik redistribusi kekayaan atau ideologi politik menjaga keutuhan keluarga gitu. Itu kan ideologi politik yang Hmm. jadi jualan ya buat pemilih. Partai ini sebetulnya collective knowledge, scientific knowledge kan elit ya, harus sekolah sampai S3 profesor terus sangat Nah. terhormat, padahal belum tentu terhormat. Kalau collective knowledge tuh disebar-sebar gitu, disebar-sebar. Jadi dia punya kultur science yang alternatif dibandingkan saintis-saintis di kampus-kampus, universitas atau di laboratorium. Aku Hmm. sebenarnya lebih senang yang itu sih. Lebih Oh yang senang dia jadi yang wakil tadi? alter, heeh. Ah, Orang-orang yang datang dari bawah, karena mereka pasti akan langsung ke publiknya ya. Siklus siklus power-nya akan kalau bertentangan dengan publiknya itu bakal di-challenge karena datangnya dari kolektifnya itu bukan dari institusi yang hierarkis yang ngumpulin kekuasaan, tapi mereka punya iya. norma nilai yang lo sebar terus gitu powernya. Knowledge itu dibuka, nggak boleh dibatasin copyright, itu kan ideologi ya. Jadi aku lebih Hmm. lebih prefer mereka yang neliten itu generasi berikutnya yang harus nyocokin dengan ekonomi kripto dan lainnya. Udah lebih siap. Iya, iya, iya. Itu tuh mirip kayak Nadiem yang bangun Gojek terus jadi Menteri Pendidikan gak sih? Karena kan kita jadinya punya ekspektasi tinggi ke dia gitu. Wah, dia udah bisa bangun ini dari awalnya, harusnya dia bisa konsisten gitu kan dengan bangun sesuatu ya kan. Oke, aku mau bedain lagi sekarang ya, model Oh. ekonomi yang kolektif sama model ekonomi yang hierarkis. Mhm. Perusahaan swasta itu pakai logika pemusatan modal. Privatisasi, supaya perusahaannya bisa maju, bisa progres, bisa Mhm. valuasinya tinggi. Jadinya modelnya di segelintir orang. Kalau logika kolektif itu disebar-sebar kan, karena urunan, fundraising, crowdsourcing. Jadi nature-nya itu kalau aku ngelihatnya kalau Mhm. ekonominya terpusat di segelintir orang, kekuasaannya akan terpusat di segelintir orang. Kalau tersebar-sebar, selalu ada proses challenging, nggak ada satu orang yang bisa menentukan apa ya, nggak bisa bikin ultimatum gitu. Dunia politik kita itu jadi korup karena kekuasaannya tuh terus terpusat dan terpusat jadi pusaran ya ke orang-orang segelintir. Oh. Orangnya ganti tapi konstitusi kekuasaannya tuh terus-terus di segelintir orang dan itu all over the world. It's called elite politics, plutocrats, oligarchs dan lainnya banyak istilahnya. So it's not only Indonesia ya, tapi Oh. hampir semua negara di dunia itu mengalami itu. Oh, iya iya. Mungkin ini agak keluar dikit ya, cuma saya jadi penasaran. Soalnya itu saya pernah dengar kalau misalkan justru kalau terlalu cepat ganti pemimpin negara gitu kan, kita kan 5 tahun sekali ya, gitu kan. Itu justru menyulitkan karena misalkan saya punya program, saya suka main game gitu. Ini industri game akan saya naikin. Ternyata yang setelah saya itu lebih ke industri perminyakan gitu. Jadinya minyak semua gitu. Akhirnya fondasi yang saya bangun hancur gitu selama Hmm. 5 tahun yang mungkin baru tercapai 10 tahun gitu kan. Hmm. Nah tadi cuman dibilang justru kalau terlalu terpusat satu satu apa ya kelompok lah ya, satu kelompok yang megang nanti next generation-nya satu kelompok itu lagi malah jadi korup. Tapi kan secara visi misi seharusnya mirip gitu. Ada 2 hal nih. Yang pertama, kelompok, power ada di kelompok kecil, ada juga di Heeh. lembaga. Ini berhubungan sama jawabanku tadi, why I think scientists should stay in universities. Karena lembaganya jadi berfungsi. Hmm. Lembaga pendidikannya jadi berfungsi. Ada proses produksi pengetahuan lah ya yang dikasih ruang, dikasih dana, dikasih sumber daya. Nah, siapapun politisinya, lembaganya berfungsi.
mirip dengan struktur mental. Apapun stresornya, mental structure-nya intact gitu. Academic integrity-nya intact karena lembaganya jalan. Boleh Hmm. pemimpin punya visi gaming, lembaga pendidikannya tetap jalan. Gaming ada gamification, gaming ada augmented reality, ada 2D, ada 3D, ada yang ke arah ekonomi, ada yang ke arah AI dan neuroscience anthropology untuk kemajuan ilmu pengetahuan supaya kita ngerti nih Hmm. pola-pola otak kita gimana sih kalau di MRI secara individu. Kita cari tahu juga MRI dikuasai oleh Philips misalnya yang bikin mahal banget nggak bisa buat penelitian. Jadi itu kan ada proses ya di dalam lembaganya. Ah. Jadi nggak apa-apa punya visi misi gaming industry dimajukan, tapi dia tetap harus ada feedback loop di tiap lembaga because they function well because the people have integrity. Gitu Hmm. kira-kira. Oke, iya iya. Berarti udah lebih kebayang nih. Kalau disimpulin juga kan scientist tidak jadi seorang politikus atau seorang pemimpin negara karena ya dia tidak bisa menyembunyikan beberapa hal gitu. Dia kadang eksplisit aja data, oh ini mah negara kita akan hancur nih. Jadi kita harus hati-hati kan. Seharusnya kan seorang pemimpin jangan kayak gitu ya. Selalu kasih optimisme gitu kan ke audiensnya. Berarti benar ya, mungkin itu salah satu kelemahannya scientist, lack of communication. Ini tuh saya nge-refernya ke film Don't Look Up di Netflix gitu. Apakah benar gitu emang seorang scientist mungkin kebanyakan di belakang kalian nulis buku, jadinya kalau dia ngomong ke publik sulit gitu, akhirnya sulit diterima gitu. Iya, ada benernya dan banyak penelitian yang mendukung saintis itu Oh. kurang baik berkomunikasi karena, riset itu kan proses, solitude ya, proses sendiri gitu. Heeh. Jadi memang kurang terlatih ngomong dengan publik. Solusinya ya banyak-banyak gaul, banyak-banyak ketemu orang supaya, Hmm. kalau nggak ngerti kan kita nanya ya. Hmm. Jangankan apa ya, orang, publik kritis gitu nanya ke guru besar di biologi. Saya dari ilmu sosial nanya biologi, kalau nggak paham saya pasti nanya terus gitu, what does it mean gitu buat, orang biasa. Kalau nggak make sense buat anak 5 tahun, mesti dilatih terus itu logikanya karena makin makin lama jadi saintis di satu spesialisasi, makin spesifik terminologinya tuh makin jauh dari publik. Padahal Oh. apa ya, konstituennya atau manfaat ilmu tuh mestinya buat publik ya, bukan buat siapa yang membiayai kita. Iya iya. Dan suka ada stereotip juga kan, saintis itu tuh egonya tinggi gitu, karena ya mungkin dia sangat kuat di salah satu bidang dan akhirnya jadi gontok-gontokan gitu ya. Dan itu menghambat dia jadi pemimpin. Oh bener ya? Bener nggak stereotip itu? Ah, mmm, ada benernya, tapi Hmm. karena tadi saya sempat ngomongin ekonomi ya, kayak misalnya Tesla sama Edison gitu. Iya, manusia punya ego masing-masing, siapa yang duluan, siapa yang lebih terkenal gitu. Tapi yang ngambil manfaat sebenarnya royalti, paten sama ekonominya, siapa yang bisa ngejual, makanya jadi masalah. Kalau misalnya aku sama Oh. Riko gitu berantem ya, gue nggak suka nih sama lo gitu kan selesai urusannya berdua ya. Heeh. Meskipun ketika kita terluka ada yang salah ngomong, ego kita pasti terluka. Semua orang kan pasti punya masalah ego ya. Nah, saintis itu sudah manusia yang kadang punya masalah ego, punya pemicunya, punya Hmm. triggernya. Kemudian dia punya terminologi spesifik yang membuat dia seolah atau kadang memang lebih pandai daripada orang lain. Sehingga dimanfaatkan secara ekonomi oleh yang jualan penemuannya gitu. Gitu kira-kira. Jadi pola-pola yang lama sih aku lebih ngeliatnya bukan, it's less about ego problems than it is about penemuannya itu bisa dijual untuk apa sehingga dijaga berantemnya supaya bisa di satu pihak gitu. Oh, iya iya. Padahal kan ya seharusnya salah satunya juga kan saintis itu juga bisa dikritisi gitu kan dari apa yang dia lakuin, dan harusnya terbuka dengan perubahan gitu kan. Emang mungkin ini agak kontradiksi ya sama yang tadi gitu. Egonya tinggi apa gitu kan. Tapi again saya masih berpikir buat mereka tuh bisa jadi pemimpin karena wah ini kayaknya jadi demokratis banget gitu kan. Kalau mereka melakukan kesalahan, melakukan apa ya, bikin satu regulasi yang A gitu, kayaknya salah secara data, enak gitu kan dikritisinya, cepet buat pindah ke B gitu. Itu rasanya bikin sebuah negara proses demokrasinya jadi jalan banget gitu kan. Saya Hmm, ngelihatnya ya. bisa jadi. Iya iya. Dan tapi ada kemungkinan juga nggak karena
saintis ini punya satu data gitu ya, wah ini gawat banget gitu. Kita harus mencegah climate change gitu. Akhirnya memperbolehkan beberapa hal yang secara logika masuk, misalkan aborsi, euthanasia gitu atau apapun gitu. Gimana tuh? Itu akan kalau di what if kan berarti bisa terjadi ya ketika saintis memimpin suatu negara dengan kekuatan yang dia punya dan dengan data yang dia punya gitu. Untuk melegalisasi hal-hal yang progresif ya, atau hal-hal Iya, yang bagi iya, orang iya. bisa jadi ada efek itu. Bisa jadi ada efek itu kalau saintisnya memang progresif dan berpihak pada publik karena ini 2 kasus itu ya, aborsi dan euthanasia, itu juga kan dipolitisasi ya. Digunakan untuk kampanye politik, ini kandidat yang pro aborsi, ini kandidat anti aborsi gitu. Anti aborsi berarti dia lebih konservatif, atau yang pro aborsi dia lebih pro human rights. Tapi kan itu penyederhanaan ya. Pada praktiknya legalisasi itu ada proses hukum sebetulnya, di mana individu itu bisa berargumen kenapa dia ingin memutus hidupnya secara legal. Dan itu bisa banyak sebab, bisa nggak mau melalui proses kanker, mau memberikan hak menentukan hidup matinya kepada orang yang dia sayang. Those are really personal journeys gitu. Iya. Progresivitas tuh sebenarnya memberi ruang untuk melawan rasa takut dan gak nyaman, supaya manusia tuh bisa jadi bisa melakukan sisi terbaik dari dirinya mereka. Nah, proses itu ribet dan nggak bisa disederhanakan, sehingga menurutku scientists would not make good leaders, because if you're a good scientist, you would not become a political leader, because you would stick to that process, ngelihat orangnya, kebutuhannya apa, mau 1000 tahun yang akan datang seperti apa. Tapi di antara scientist itu ada juga yang really good politicians, ada juga yang trainingnya scientist kan, ada juga yang memang dia teknokrat yang baik, administrator yang baik, dia studinya S3-nya public health, and they become really good ministers because they know how to read policies, how to read the market gitu, dan bisa jadi sangat kompeten dan unggul. Kontekstual, tergantung negaranya, dan itu ada integritas apa enggak. Belum tentu semua saintis itu punya integritas ya. Oke. Oh berarti itu ya alasannya kalau politikus itu banyak debat ya? Iya kan? Karena kan jadinya nggak bisa nentuin satu itu kan, makanya didebat terus iya ya benar ya? Iya. Jadi supaya biner kan, jadi orang digembala untuk ke oposisi, jadi sibuk bertengkar, terus deliberasinya nggak jalan. Karena lebih susah meyakinkan orang-orang yang mikir untuk dirinya sendiri untuk milih dia, ketimbang feeding off people's insecurities and making them sure about us gitu. That's a political process untuk akumulasi kekuasaan. Sedangkan saintis tugasnya itu di breakdown semua, yang mempersulit politisi untuk reduksi logika kan, dan menyederhanakan supaya gampang menang gitu. Oh iya. Berarti nggak mungkin nih kalau pemerintahan dibikin prosesnya tuh, proses pengambilan keputusannya dengan secara saintifik, data gitu. Nggak mungkin ya? Sebenarnya bisa. Menurutku bisa banget. Maksudnya rationally, hypothetically bisa ya. Dan idenya demokrasi sebenarnya itu ada proses penyebaran kekuasaan ke sebanyak-banyaknya orang, supaya tiap orang itu bisa milih siapa yang mimpin dia berdasarkan kebijakan yang ditawarkan, program partainya apa, program politiknya apa. Tapi pada prosesnya ada kampanye politik, ada cyber army, ada buzzer gitu, yang membuat riuh, bikin noise gede gitu. Nggak cuma di Indonesia di Amerika Serikat, Rusia juga kayak gitu. Sehingga orang itu saking banyaknya noise nggak bisa mikir dan lebih mudah ngikutin emosi dibanding without faktanya mana, dan mana yang yang nggak fakta gitu, yang partial realities gitu. Cuman ada contoh nggak kayak kebijakan yang emang nggak bisa ditentukan sama data gitu, atau ya bukti lapangan? Ya makanya kan kita, ya kalau saya sih lihatnya ya debat semua ya, kayak nggak ada datanya gitu kan. Cuman harusnya pakai data sih. Oh semuanya tetap ada. Harusnya ya, harusnya bukan berarti itu yang terjadi ya. Iya. Harusnya pakai data. Jadi ngambil keputusan dari
kondisi ya. Data tuh nggak mesti angka, bisa juga pergi ke lapangan terus ngeliat kondisi nyatanya seperti apa. Atau tanya ke Pemdanya, itu kan juga data ya. Hmm. Jadi harus ngambil keputusan berdasarkan fakta. Yaitu that's the scientific ideology ya. You need to go by facts and proven evidence, not by your emotions. Gitu. Tapi di saat yang sama ada juga garis-garis keilmuan, terutama feminisme yang meneliti tentang intuition and indigenous knowledge yang sebetulnya nggak kalah scientific dibandingkan jenis-jenis keilmuan yang datangnya dari Renaissance Barat ya. Iya iya. Dan kalau ngelihat sebenarnya kan proses apa ya science di dunia akademis ketika lagi belajar apa gitu kan ada banyak dimasukin hal politik juga ya di dalamnya gitu. Ya maksudnya kita yang baru belajar udah dicampuri dengan hal kayak gitu. Gimana mau ke depannya untuk bisa apa ya lepas dari itu gitu kan? Nggak bisa kalau menurutku. Bahkan hidup sehari-hari kita pun juga ada negosiasi kekuasaan. Berarti nggak bisa lepas sama sekali. Nggak bisa lepas. Fakta bahwa kita bisa ngobrol sekarang itu udah menunjukkan ada proses politik sebetulnya. Kita bisa bahasa Indonesia, bisa memahami bahasa Inggris, makanya bisa akses bahan bacaan kan. Itu kan udah menunjukkan ada ketimpangan pengetahuan. Ya pasti ada proses politik kalau kita mau nyebar kekuasaan ke orang lain. Aku boleh pakai contoh kok bisa ya? Iya, yang apa-apa. Jadi analisis teman-teman, itu kan sebenarnya alter knowledge ya. Nggak dari kampus, tapi ada proses saintifik yang jalan. Itu kan power, nyebar power kan ke audiens. Sementara aku di kampus ada batasan-batasan apa yang boleh aku omongin, apa yang enggak. Kalau rezimnya itu lagi keras ke kita. Banyak teman-teman di Turki itu nggak boleh anti rezim. Oke. Jadi tiap ruang tuh nggak ada yang hampa power, nggak ada yang hampa power, dan semua itu proses politik dan sosial. Tapi terkait publikasi jurnal gitu ya, publikasi jurnal ilmiah yang itu kan untungnya besar gitu. Tapi sempat saya dengar juga kan saintis tuh nggak dapat apa-apa dari itu. Loyalty apanya. Mirip Itu musisi gimana? ya. Iya, kan ya kasihan aja gitu. Dia udah belajar dari awal juga ada suatu kepentingan gitu. Cuman ketika dia udah bisa berkontribusi dia nggak dapat apa-apa gitu kan. Iya, itu yang tadi ku maksud kalau udah dipegang pemodal, akhirnya yang dapat keuntungan tuh orang yang naruh uangnya bukan ilmuannya. Pertama kali ya copyright itu ada tahun abad 19 itu lewat konvensi Bern. Itu sebenarnya tujuannya supaya ilmuwan-ilmuwannya tuh bisa punya uang buat terus mencari penemuan baru yang bisa bermanfaat buat orang banyak. Tapi kemudian copyright itu jadi lebih menguntungkan perusahaan ketimbang ilmuwannya, karena ilmuwannya juga digaji sama lembaga-lembaga pendidikan yang punya moda produksi perusahaan. Jadi kalau nggak menghasilkan uang itu nggak dipakai gitu penemuannya. Termasuk publikasi. Publikasi itu kan bagian dari ranking universitas ya. Kalau dosennya well published, itu universitasnya rankingnya lebih tinggi, kemudian tuition fee-nya bisa naik dan menggait pasar mahasiswa juga lebih tinggi, lebih banyak, lebih berkualitas. Itu sebenarnya kompetisi pasar akademik, dan jadinya dosen-dosennya jadi kayak buruh ya, jadi kayak buruh pabrik sebetulnya, meskipun kelas sosialnya lebih tinggi dan punya pendidikan yang lebih tinggi. Tapi logikanya jadi sama, karena hasil karya dia nggak punya akses. Dia mau nulis buat publik, publiknya harus bayar buat akses. Itu yang neoliberalisasi tadi, yang Thatcherism, Reaganism tuh salah satu dampaknya ya itu. Oke. Berarti kalau menurut Kainaya, sebenarnya bagusan sains dan politik itu dipisahkan atau tidak? Lebih bagus saintis sadar bahwa tiap ruang itu pasti ada politiknya. Terus diomongin, saling ngingetin, dan ketika ada kawan yang ketarik kekuasaan, kalau orangnya mau, ditarik balik ke kampus. Karena pulang ya kalau ke kampus tuh, karena tugasnya ngajar dan menyebarkan kekuasaan ke sebanyak yang orang mahasiswa. And it's not about the power accumulated by the leaders, tapi tentang generasi berikutnya gitu, mau jadi apa. It's their journey, not the docents gitu, not the lecturers. Jadi gitu menurutku. Tapi banyak nggak yang sadar itu? Atau justru Enggak. ya keasikan dengan itu? Oh enggak?
Enggak. Kasihan dong. Iya kan? Lebih kesian yang sadar kali. Eh, Karena jadi tahu terus nggak bisa ngapa-ngapain kan. Mungkin mereka seneng-seneng aja. oh, Jadi bagian dari power. iya iya. Berarti trennya ke depan akan banyak nggak saintis yang masuk ke politik kalau kayak gitu? Menurutku saintis akan lebih banyak diinstrumentalisasi oleh elit politik. Jadi hasil penelitian ini dipakai untuk Hmm. justifikasi kebijakan, untuk menang pemilu, untuk nunjukin angka polling yang berpihak pada dia. Karena tren itu yang udah terjadi 10 tahunan, 20 tahun terakhir dan akan berlanjut unless ada perubahan besar gitu di demokrasi kita. Kemungkinan lebih dipakai sih ketimbang saintis masuk politik. Waduh, kasihan banget ya. Kita semua kasihan, enggak lah. Kan bisa ngobrolin kayak gini ya kan masih paling nggak masih diomongin ya itu that's a good sign. Iya ya. Ya, saya masih bertanya aja sih kenapa kayak gitu karena ya again gitu scientist juga punya knowledge yang oke gitu kan. Ya, dia maksudnya dia tahu banyak hal gitu kan. Dia tahu untuk memecahkan masalah dengan segala metodenya gitu. Kenapa enggak apa ya? Ya kerjasama gitu kan. Soalnya tuh kalau kayak gini dari yang Kak Inaya tadi ngomong ya, saya tuh ngelihatnya cuma kayak salah satu pihak aja yang menang Hmm, secara kasar gitu. iya. Itu kan sedih banget aja. Tapi realita ya, kan tugasnya ilmuwan itu ya ngasih tahu realitanya apa. Jadi kita tahu harus apa ya kalau mau mengubah keadaan. Nggak berdasarkan ekspektasi, tapi berdasarkan data. Dan data itu kadang nggak enak. Karena beda dengan idealisme atau harapan kita. But that's the fact gitu, that's the truth. Dan kita lebih siap Hmm, ngerespon kalau kita tahu faktanya apa. iya iya. eh ya itu kan kayak yang tadi tadi saya di depan bilang salah satunya mungkin kalau saintis bisa mimpin suatu negara setidaknya climate change tuh bisa lebih diatasin gitu kan karena Hmm. setidaknya saya itu sangat concern ke situ. Hmm. Saya jadi takut aja gitu ini bumi berarti akan makin hancur aja ya karena mungkin tindakan Tergantung, yang iya diambil iya iya, untuk that's a good question. iya kan jadi kayak yang penting nguntungin nguntungin si politikusnya gitu loh mungkin ya tadi duitnya mungkin makin banyak makin oke tapi tidak bikin semuanya lebih sejahtera gitu. Setelah pandemi nih itu ada pushback sih, terutama di Amerika ya. Hmm. Pushback dalam arti ini kita punya masalah sama ketimpangan karena kelihatan ketika ada krisis kesehatan, karena krisis kesehatan pandemi ini kan pandemi COVID-19 itu kan di depan mata ya sampai nggak bisa ada mobilitas gitu. Jadi siapa yang bisa kerja dari rumah dan siapa yang harus keluar karena karena mereka care worker kayak pekerja sanitasi, tukang sampah, itu kan mereka ngambil risiko terbesar dengan gaji kecil. Beda dengan nakes, mereka ngambil Iya. risiko tapi mereka punya struktur gaji yang lebih manusiawi, lebih lebih jelas gitu ya, lebih baik daripada pekerja sanitasi. Nah, itu jadi pembahasan di Amerika Serikat melalui model demokrasi. Terus pushbacknya itu sebenarnya dari generasi muda, milenial, zilenial, yang dulunya itu mereka buruh, mereka pekerja di bar gitu, bilang gitu kita punya masalah sama ketimpangan gitu. Kita tuh kerjanya diambil keuntungannya sama perusahaan bukan sama kita gitu. Jadi pushbacknya dari generasi muda yang nggak takut berpolitik, yang masih dengar saran dari saintis ya, tapi juga Hmm. mereka napak gitu, napak mereka juga nongkrong sama organisasi, sama LSM gitu, dengerin realita pekerjaannya. Nggak tahu ya setelahnya akan mengubah kebijakan apa enggak, tapi if it begins in the US, as the Cold War taught us and as World War II taught us, the impact will go throughout the world ya. Biden aja sekarang udah Hmm. kelihatan, udah terasa beda arah kebijakannya setelah Trump ya, lebih simpati dengan sains dan naruh uang gitu untuk ASEAN. Jadi terasa lah bedanya. Nah, ini tuh data yang dibaca sama ilmuwan sebetulnya, so we know what to do so that we can push the science agenda and make sure that it's the largest space as possible untuk orang banyak sehingga nggak menguntungkan perusahaan gitu. Dan ini nggak akan di masa hidup yang sekarang ya harus dilanjutin ke generasi berikutnya. Itu. Jadi less gloomy ya dibanding tadi. Oke, iya iya iya. Berarti menurut Kainaya pendapat terkait publikasi historis scientific yang di Amerika ya, kayak Science Mag gitu yang terang-terangan tuh kan waktu itu ngelawan Trump dan lebih ke Biden gitu. Hmm. Gimana tuh?
Mmm, aku mixed feeling sebenarnya, karena di satu sisi, Trump udah keterlaluan ya, kalau dapat pemimpin yang, sebegitu apa ya, sebegitu irasionalnya dan pandering ke insecurity orang banyak, separah itu di forum terbuka, harus punya posisi politik ya. Tapi harus sadar juga saintis pada saat itu keluar dari koridor mereka. Karena harusnya Oh, kan bilang fakta kan. Ketika udah iya. berpolitik yang penting tahu, sadar pada momen itu dan cari crutch, siapa yang bisa kontrol, apa, power play gue sebagai scientist kalau gue keterusan. Karena begitu masuk pusaran tuh ketarik kemudian ke elit. Kemudian jadi bagian dari, oligark dari Oh, iya plutokrat ya. iya. Gitu Hmm. kira-kira. Jadi harus harus ada proses itu, apa, feedback loop yang memecah kekuasaan supaya saintisnya kemudian nggak jadi korup juga. Oh, iya iya. Tuh berarti ya harusnya tuh saintis tetap ada di pemimpin negara. Si itu ada gitu ya si politikus ya yang tadi ketua wakil ya. Karena kan jadi seimbang ya. Bisa. Balancing power aku setuju. Iya iya. Heeh. Dan sekarang kayaknya terlalu jauh jenjang ini saintis, ini politikus blok Iya, gitu ya. setuju setuju. Sekarang Mhm. kepasannya. Oke, iya iya. Nah, dari tadi saya nanya, sekarang saya mempersilahkan Kainaya buat ngelempar satu ultimate question untuk teman-teman kok bisa audiens yang mungkin Kainaya juga masih mempertanyakan gitu. Apa, reward bukan aku nggak setuju ya, tapi karena harus jawab iya dan tidak, jadi, apa ya, jadi harus milih gitu. Cuman setelah Hmm, disintesis kan sebenarnya Riko sama aku ngobrol ya. Jadi, pembicaraan itu bukan aku jawab, tapi Riko juga synthesizing dari proses ngobrolnya. Jadi ilmunya nggak cuman punya aku gitu. Jadi iya. kalau mau di-frame ulang di awal, aku sepakat-sepakat aja. Nggak apa-apa, santai aja kita. By the Nggak way ini gelap, aku harus nyalain lampu nggak? eh, nggak usah deh, nggak apa-apa. Oh gitu, Nanggung. oke oke. Karena nanti biar biar kita yang pakai kita yang edit. Soalnya kalau tiba-tiba nyalain lampu Terang ya? malah jadi aneh. Oke Nggak apa oke. nggak apa gitu. Oke, berarti mau lanjut ke ultimate question. Ntar saya akan tanyain ulang biar ngangkatnya enak. Hmm. Oke ya. Ini sekalian konfirmasi aja ke Kak Ketut atau Iren, takutnya masih nyimpan pertanyaan sebelum dilempar ke ultimate question. Oke, siap. Ya. Oke, nah tadi kan dari tadi saya nanya gitu kan, kayak nanya dari pertanyaannya udah disiapin. Sekarang mau ke ultimate question gitu. Pertanyaan yang Kak Inaya juga masih pertanyakan, tanyakan ke audiens kita, belum tahu jawabannya juga nggak apa-apa. Aku pengen tahu, buat audiensnya kok bisa ya, terutama yang jauh lebih muda daripada aku, menurut, kamu, mmm, usia peradaban manusia akan sampai berapa juta atau berapa tahun lagi? Wah, oke. Menurut Kak Inaya deh jawab dulu sebelum kita tutup. Saya Aku nggak penasaran. tahu, itu Iya, kira-kira. Ini mah nggak apa-apa, salah juga nggak harapan apa-apa. Hah? harapan aku punya, tapi Iya kalau iya, jawaban nggak ada, nggak tahu harapan jawabannya. deh, harapan deh. Harapannya, generasi berikutnya, belajar dari kesalahan yang sebelumnya, terus bisa ngelihat, apa ya, bisa ngelihat dirinya satu sama bumi. Karena ratusan tahun Hmm, sejak revolusi ya, we keep destroying the earth gitu, padahal kita tuh iya, satu sebenarnya kan. Jadi, mudah-mudahan selama mungkin kita masih ada napas ya, iya untuk iya. lanjutin hubungan itu. Oke, iya iya, kalau dari jawabannya kok gua mencium justru bau ketakutan dari Kak Inaya ya. Jangan-jangan ini sebentar lagi nggak, itu mungkin, dari gua aja ya, bisa jadi salah. Oke, kurang lebih kayak gitu guys, diskusi kita yang semoga kalian dapat irisannya ya, dan jangan juga bikin kalian jadi pesimis akan satu hal gitu, karena ya dari tadi yang kita bahas ya mungkin emang yang paling bagus itu adalah keseimbangan gitu kan. Dan semoga setelah ini juga kalian semakin penasaran dengan banyak hal, dan dari ultimate question juga bikin kalian makin gak bisa tidur, makin terus nanya, seperti yang kau bisa selalu bilang juga, selalu bertanya dan stay curious. Oke, itu aja dari gua, Rico sign in out, dan Kak Inaya juga sign in out. Dan seperti biasa, terima kasih. Bye bye.